Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Satria Mersis dari kelas 11 TKR 6. Kali ini saya akan membahas tentang well alignment. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Untuk yang pertama adalah uraian. Kombinasi sistem kemudi dan sistem suspensi harus menghasilkan stabilitas kendaraan, stabil dalam pengemudian dan daya balik kemudi yang baik. Agar sistem kemudi dan suspensi dapat berfungsi dengan baik, maka roda-roda depan harus diatur dan benar untuk menjamin penanganan kendaraan dengan benar dengan cara mengurangi atau memperkecil stres dan kausan dari tiap komponen, yaitu dengan mengatur letak geometris, mekanisme, suspensi, dan kemudi. Front wheel alignment terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda-roda depan, komponen kemudi setelah terpasang pada bodi atau kasis. Pada umumnya dapat dikategorikan dalam elemen berikut. Yang pertama adalah camber, yang kedua steering axis, kingpin inclination, yang ketiga adalah caster, yang keempat two angel, dan yang kelima adalah touring radius. Komponen yang kedua adalah steering axis inclination. Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut steering axis. Axis sumbu ini digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber upper support bearing dengan lower suspension arm ball joint. Garis ini miring ke dalam dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang biasa disebut kemiringan sumbu kemudi, steering axis inclination atau sudut kingpin. Jarak T yaitu jarak dari titik potong garis tengah ban dengan jalan ke titik potong steering axis dengan jalan disebut offset. Offset yang lebih kecil akan membuat kemudi menjadi lebih miring dan kejutan akibat pengereman dan kecepatan berkurang. Di samping itu, steering axis inclination menghasilkan daya balik kemudi dengan cara memanfaatkan berat kemudi kendaraan. Untuk komponen yang pertama adalah camber. Roda-roda depan kendaraan dipasang dengan bagian atasnya miring mengarah keluar atau ke dalam. Ini akan dapat dilihat langsung dari bagian depan. Ini disebut camber dan pengukurannya dalam derajat kemiringan dari posisi vertikal. Bila miringnya roda keluar arah luar disebut camber positif, sebaliknya bila miring ke arah dalam disebut camber negatif. Terus yang ketiga adalah caster. Garis tengah steering axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila miring steering axis ke arah belakang disebut caster positif, sebaliknya kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya caster positif yang dipakai karena menghasilkan kestabilisan kendaraan saat berjalan turun dan daya balik kemudi setelah membelok. Jarak dari titik poros garis tengah steering axis dengan jalan ke titik pusat singgung ban dengan jalan disebut trail. Untuk komponen yang keempat adalah two angel, two in dan two out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam daripada bagian belakang roda dilihat dari atas, ini disebut two in. Sebaliknya susunan yang berlawanan disebut two out. Komponen selanjutnya adalah turning radius. Bila roda depan, kanan, dan kiri harus mempunyai sudut belok yang sama besar. Turning radiusnya harus sama, R1 sama dengan R2. Akan tetapi masing-masing roda akan berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda, 01 dan 02. Akibatnya kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadinya side slip dan roda-roda. Untuk mencegah ini, knuckle arm dan T-root disusun agar pada saat membelok roda-roda sedikit to out. Akibatnya sudut belok roda inner sedikit lebih besar daripada sudut belok roda outer dan titik pusat putaran roda kiri dan kanan berhimpit. Akan tetapi turning radius berbeda, R1 lebih besar daripada R2. Prinsip ini disebut prinsip Ackermann. Untuk komponen yang keenam adalah side slip. Side slip adalah jumlah jarak slipnya roda kiri dan kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Side slip pada umumnya dinyatakan dalam milimeter per 1 meter bergeraknya kendaraan ke depan. Pada umumnya besarnya side slip adalah 0 sampai 3 mm, 0 sampai 0,118 in. Tujuan mengukur slip adalah untuk menilai well alignment secara keseluruhan pada saat kendaraan berjalan lurus. Terjadinya slip terutama disebabkan oleh kesalahan camber atau two in, akan tetapi caster dan sudut kingpin
Steering axis inclination perlu mendapat perhatian pula. Oke, cukup sekian pembahasan well alignment dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.